sedang berbuah. 90% semuanya jadi. Untuk busnya di kota Frankfurt itu 1 ton per minggu. Pengendaliannya menggunakan agen hayati tadi ya? Ya. Bisa dibocorkan Om, apa itu? Halo teman-teman Hipure. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pohon buah naga. Wah, bertiga nih. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Nggak boleh tiru ya. Harus pakai helm. Ini karena kebetulan jalannya juga jalan sepi. Aman jadinya. Di sini banyak banget pohon itu ya, pohon. Nah, ini. Naga nih. Pohon naga. Pohon naga merah. Sepanjang jalan ini pohon naga semua tuh. Teman-teman bisa lihat. Pohon buah naga itu ditanam di sepanjang depan rumah orang ya. Ya. Setiap rumah saya lihat ada mungkin jarak sekitar 3 meteran lah ya. Ya. 3 meteran ada pohon-pohon buah naga. Sepanjang jalan ini juga buah naga semua. Sedang berbuah. Lihat. Banyak ya buahnya. Oh. Satu pohon aja ada berapa buah tuh, banyak sekali. Ini juga tuh masih pada kecil-kecil. Ada yang sudah agak besar. Nama saya Wahyu Tulus Nugroho. Saya warga masyarakat di Desa Nglesorejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Di kami ada satu kegiatan bersama anak-anak muda menggerakkan masyarakat dalam tema pemberdayaan masyarakat, khususnya pengembangan budidaya tanaman buah naga. Sumber dananya itu gimana? Patungan atau gimana? Apa dari pemerintah full? Enggak, jadi gini, ini kan sebenarnya proses lumayan panjang. Jadi ketika kita ngajak masyarakat untuk memberdayakan tanaman ini, sebenarnya masih ada kendala di banyak hal. Salah satunya karena terkait pengadaan ini perlu yang namanya biaya. Biaya juga nggak sedikit. Per tiang ini butuh bis beton, butuh tiang buah naga, butuh bibit, butuh pupuk, butuh media, butuh ban bekas, butuh rafia segala macam itu. Totalnya kurang lebih sekitar 300.000 per unitnya. Dan itu selama ini sebenarnya patungan dari setiap masyarakat. Kita membuat semacam penawaran kepada masyarakat, tapi kita harus berani meyakinkan bahwa ada semacam garansi. Jadi di kami itu ada kepengurusan di kelompok tani, yang mana kami bergabung dengan anak muda, nawari masyarakat untuk nanam. Paketannya dari mulai tiang buah naga sampai nanemnya plus garansi selama 3 bulan. Nah, terus setiap orang memang kita subsidi dari kas kelompok, nggak banyak sih, tapi rata-rata setiap rumah itu iuran per tiangnya memang sekitar 200.000. Kenapa mereka mau? Karena kita berhasil meyakinkan masyarakat bahwa tiang buah naga ini nggak dibawa kemana-mana, tapi ditaruh di depan rumahnya petani itu sendiri. Kita memberikan pelayanan untuk pendampingan perawatan dari mulai penanaman sampai panen. Kalau nanti panen itu, kalau mau dikonsumsi silahkan dimakan sendiri, tapi kalau dipasarkan kita juga bantu di pemasaran juga itu. Ini untuk membuahkan buah naga susah nggak nih Om? Di beberapa referensi itu buah naga itu katanya perlu disilangkan. Tapi di kami ternyata secara alami bisa berbuah, dan alhamdulillah setiap bunga yang berkembang itu persentasenya cukup signifikan, sekitar 90% semuanya jadi. Saya nggak jadi itu karena mungkin ada suatu hal, mungkin kurang penyiraman atau kurang nutrisi di tanaman dan sebagainya. Tapi secara umum rata-rata kita bisa membuahkan dari setiap bunga yang muncul gitu. Tanaman buah naga ini butuh air yang banyak atau gimana Om? Tadi ngomong tentang pengairan. Oh gini, buah naga ini sebenarnya tidak terlalu butuh air, tapi tetap harus ada siraman. Jadi sebenarnya kalaupun ekstrim nggak ada air sama sekali, ini selama 6 bulan nggak disirami, mereka tahan kuat, nggak masalah. Tapi kalaupun ada air, kita upayakan bisa disirami setiap seminggu sekali, itu biasanya bisa lebih bagus. Dan bukti tadi depan rumah kan yang kita sirami rutin paling tidak sekitar 3 hari sekali, seminggu 2 kali, itu
yang lainnya ini belum berbuah. Tadi yang di sana kan sudah mulai buahnya muncul, dan di depan rumah itu sudah kita metik 3 kali. Udah banyak juga nih Om yang berbuah ya. Iya, cuma tapi kan, belum pada merah ya. Untuk presentasinya kan belum banyak. Kalau tadi di depan rumah kan Banyak banget ya. banyak Jadi banget saya- yang iya. muncul bunga itu. Ini media tanamnya apa nih Om? Buah naga itu mengenai media yang poros. Jadi Oke. ketika nanti ada air hujan atau air siraman itu memang mengendai langsung terserap, tidak menggenang. Nah, di kami kita menggunakan pasir kali. Oh ini pasir kali nih ya. Tapi itu sudah kita campur dengan tanah sama Keras kompos. kayaknya. Ya, sebenarnya lebih bagus kalau dicampur dengan karang sekam atau sekam yang sudah lapuk. Ini satu tiang itu ada berapa bibit Om? 4 ya? Rata-rata 4. Oke, ada 4 nih. Kita bisa lihat di sini. Terus ada akar yang menempel, apa ini sengaja atau sebenarnya nggak sengaja? Karakter buah naga itu kan memang punya semacam akar nafas. Jadi selain akar yang di dalam tanah itu, memang di atas itu ada akar-akar yang tumbuh seperti itu, dan ini memang berperan aktif. Makanya buah naga itu tahan kering karena punya kemampuan menghisap salah satunya dari embun, dari uap air itu bisa, jadi tetap bertahan hidup. Cukup tanam terus rawat tanpa perlu ada penyerbukan buatan ya? Nggak ada. Nggak Kita ada secara ya? alami nggak ada. Yang penting Di tadi kami saya catat 90% bahkan 100%, insya Allah kalau perawatan bagus ada. semuanya jadi buah. Yang penting penyiraman 3 hari sekali 3 atau hari seminggu? sekali atau seminggu sekali udah cukup kok. Pemupukannya gimana Om? Pembukaannya sebenarnya yang ideal itu memang di awal musim hujan kita pakai dosis setiap tiang ini paling tidak minimal sebanyak 20 kilo. Oke. 20 kilo untuk pupuk padat. Tapi nanti ketika sudah mulai berbuah, harusnya idealnya itu setiap 2 minggu sekali itu dikasih pupuk organik cair. Buah naga yang di kami itu sudah kita sertifikasi organik standar internasional, standarnya Eropa dan Amerika. Oh gitu ya, udah ada standar berarti ya? Sudah yang standar, diikutin ya? semua dari pembuatan pupuknya, budidayanya, sampai panen, pasca panen, pemasaran, semua sudah SOP, dan kita alhamdulillah setiap minggu ketika musim panen tiba, kita ada permintaan order dari Jerman, khususnya di kota Frankfurt, itu 1 ton per minggu. Wah, angka yang luar biasa ya Om? Ya, bisa dikatakan cukup lumayan buat petani buah naga di kami. Perlu kami tambahkan, kami punya 307 petani total di beberapa kecamatan. Jadi petani kami itu nggak banyak-banyak, satu orang itu ada yang 3, ada yang 4. Tapi kami mengumpulkan banyak orang itu karena apa? Di aspek pemberdayaan tadi. Jadi lebih ngena aspek kemanfaatan lebih ke banyak orang sebenarnya. Penyakit utama seperti ini di beberapa tempat yang sampai punah itu sebenarnya seperti ini. Nah, Fusarium ya ini, Fusarium dan Anthracnosa ya? di kami karena konsep kami organik, kami menggunakan beberapa pengendalian, yaitu dengan Corynebacterium. Itu yang namanya di kami di pertanian itu yang namanya agensi hayati. Setiap menjelang musim kemarau atau akhir musim panen itu harusnya dipangkas, dikurangi cabang-cabangnya, kalaupun ada yang kena penyakit segala macam itu dipotong. Jadi nanti ketika nanti sekitar 1 bulan 2 bulan itu kan tumbuh tunas lagi. Nah, tunas yang baru itu nanti yang musim yang akan datang itu akan menumbuhkan buah yang baru dan lebih banyak gitu. Pemerintah sendiri pernah nggak untuk meninjau tentang pemberdayaan pohon buah naga ini? Pemerintah cukup aktif memantau kegiatan di kami, karena kegiatan di kami dari awal dari pemberdayaan, dari iuran, tapi ketika sudah jadi memang ada beberapa fasilitasi, termasuk kita juga selain sertifikat internasional, kita kan punya sertifikat nasional. Nah, yang sertifikat nasional itu memang kita didanai dari pemerintah dinas kabupaten, karena juga tidak sedikit. Yang LSO standar nasional itu sekali sertifikasi untuk satu komoditas itu 30 juta. Jadi ini semuanya full organik, Ya, termasuk pengendaliannya menggunakan agen hayati tadi ya? ya. Bisa dibocorkan Om, apa itu? Agensi itu semacam pengendali secara hayati. Jadi itu ada berbagai macam namanya. Kalau untuk pengendali hamanya ada PESNAP. PESNAP itu pestisida nabati. Itu dari tanaman-tanaman yang rata-rata itu rasanya pahit. Jadi bisa dari tembakau, dari buah mojo, kemudian dari tanaman-tanaman yang lainnya yang rasanya pahit, mauni juga bisa. Itu dilumatkan, dicampur air, kemudian itu nanti airnya disaring, kemudian untuk pengendali hama. Itu yang untuk mengendali hama serangga salah satunya. Kalau yang jenis penyakit termasuk bakteri itu ada Corynebacterium, ada Trichoderma, kemudian ada yang lainnya itu untuk pemupukan kita pakai yang namanya PGPR. PGPR itu dari berbagai akar, itu untuk merangsang pertumbuhan akar, tapi di PGPR itu ada secara alami kandungan yang namanya Trichoderma.
Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut tentang buah naga, nanti bisa langsung kontak. Ada Facebooknya Om? Facebooknya ada. Ada apa namanya Om? Biar pada Facebooknya sama Wahyu Terus Nugroho. bisa teman-teman searching aja ya di Iya, searching Facebook. itu langsung keluar itu. Oke, terima kasih Siap. atas ilmunya. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.